Profil BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasaraya Kota Padang. Sejarah berdirinya BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang didirikan pada tanggal 9 September 1996. BMT At-Taqwa mulai beroperasi dengan modal awal sebesar Rp2.701.000 dengan fasilitas dan tempat kantor dilindungi dengan Masjid Muhammadiyah. Peralatan dan perlengkapan kantor seadanya yang dipersiapkan oleh badan pendiri yaitu Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Barat. Modal awal berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, basis, pemda, atau sumber lainnya. Cabang BMT Taqwa Muhammadiyah. 1. BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasaraya Kota Padang yang berlokasi di Masjid Taqwa Muhammadiyah yang merupakan BMT pertama kali berdiri pada tanggal 9 September 1996. BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat yang beralokasi di Pasaraya Bandar Buat yang mulai beroperasi pada tanggal 17 Maret 1999. Yang ketiga, BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya yang beralokasi di Pasar Lubuk Buaya yang mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 2001. Yang keempat, BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba yang beralokasi di Pasar Siteba yang mulai beroperasi sejak tahun 2006. Yang selanjutnya, BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Alai yang beralokasi di Pasar Alai yang mulai beroperasi sejak Desember 2012. Yang selanjutnya, BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Sungai Rumbai yang berlokasi di Pasar Sungai Rumbai yang mulai beroperasi sejak tahun 2013. Selanjutnya, BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Belimbing yang mulai beroperasi sejak tahun 2013. Saya Feby Citrawardani, BP 19010049. Fungsi dan peran BMT At-Taqwa. Yang pertama, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya anggota. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan kooperasi soko gurunya. Yang keempat, mengembangkan perekonomian nasional dengan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kenalkan, nama saya Nabila Wahyuni, BP 19010051. Manfaat yang diberikan oleh BMT At-Taqwa. Yang pertama, menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah atau riba. Yang kedua, mengembangkan sikap hidup hemat. Yang ketiga, memberikan pelayanan modal bagi anggotanya atau nasabahnya. Yang keempat, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Yang kelima, mengembangkan sikap dengan kebiasaan menabung. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan pihak lain. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan anggotanya atau nasabahnya. Yang delapan, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha mikro atau kecil. Yang kesembilan, melepaskan ketergantungan sebagai masyarakat dari para rentenir. Visi BMT At-Taqwa yaitu menjadi lembaga keuangan Islam yang ikut menunjang dan memajukan perekonomian umat, sehingga menjadi lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dan tumbuh sebagai lembaga yang menjawab tantangan perekonomian nasional, khususnya ekonomi mikro dalam memberantas kemiskinan. Perkenalkan, saya Siska Permatasari, BP 19010033. Visi BMT At-Taqwa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam mendapatkan tambahan modal kerja usaha dengan landasan misi gerakan Islam dan dakwah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menunjang tinggi agama Islam serta terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya yang berkeadilan dan memperoleh kesejahteraan. Produk BMT At-Taqwa yang pertama yaitu produk simpanan. Adapun produk penghimpunan dananya adalah simpanan mudharabah, tabungan mudra'ah, simpanan pendidikan, simpanan kurban, simpanan walimah atau pernikahan, simpanan haji, simpanan perumahan, dan simpanan pembiayaan. Yang kedua, produk pembiayaan. Pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabaah,
pembiayaan musyarakah, pembiayaan BBA atau Bai Bitsaman aja, pembiayaan Gordul Hasan. Yang ketiga, produk jasa bermacam-macam pembiayaan seperti listrik, kendaraan bermotor, telepon, air. Yang selanjutnya yaitu kegiatan dan jenis layanan BMT At-Taqwa. Pertama, transaksi pembiayaan yang diajukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan nama muraba'ah. Yang kedua, transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditunjukkan guna mendapatkan barang dan jasa yang dikenal dengan prinsip mudarabah dan musyarakah. Misalnya yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, perdagangan, pertanian dan peternakan, jasa, sektor real, dan sosial.